sahabat KTV, pemungutan suara Pilpres 2024 memang sudah usai, namun memanasnya belum selesai. Mengapa? Karena dari hasil quick count, dua paslon yang kalah berencana melakukan hak angket melalui DPR RI dengan landasan banyak kecurangan pada pesta demokrasi tahun ini. KTV coba tanya-tanya santai soal hak angket itu dan bagaimana hasilnya. Ini dia. Halo, dengan kakak siapa, dari mana? Nisa dari Semenep. Dengan Bapak Farid dari Stadion. Saya Fajar Surahman, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi ya, Universitas Madura. Muhammad Sahrul dari Pegantenan Pamekasan. Dengan saya Ahmad dari Sampang. Oke. Kak mau tanya-tanya nih, menurut kakaknya butuh ndak hak angket di pemilu 2024? Mungkin butuh ya, biar tidak terjadi konflik di antara pendukung dari paslon 1 sampai paslon 3. Mungkin biar lebih jelas atau real gitu dari hasil quick count yang kemarin. Ya, karena apa ya, kalau bisa wakil dari calon presiden nomor 2 itu ya nggak usah diikut sertakan di apa ya, cawapres kayak 2024 ini. Kenapa tuh, Pak? Iya kan, sudah maaf aja ini sudah bapaknya sudah mau turun tapi anaknya mau diangkat. Kalau bisa kasihlah ke orang yang lebih berpendidikan lagi. Bukannya apa ya, Mas Gibran tuh gak berpendidikan, bukan, tapi kasih yang lebih pengalaman lagi dan lebih berpengalaman di pemerintah di zamannya sebelum Jokowi, SBY dan seterusnya itu. Jadi sebelum kita mengatakan penting atau tidak, kita lihat pada sisi konteksnya gitu ya. Misalkan dirasa penting, katakanlah misalkan kalau memang yang rumornya terjadi di lapangan katanya adanya kecurangan misalkan, adanya macam-macam penyimpangan, kalau itu sifatnya memang masif gitu loh, ya kenapa tidak kan gitu. Memang kalau kita juga berbicara dalam konteks bahwasanya ya kita tuh Indonesia tuh kan sekarang dalam rangka giat-giatnya membangun. Sementara pembangunan itu kan juga salah satu syaratnya di mana-mana itu dijelaskan bahwa membutuhkan semacam adanya kondusivitas. Menurut saya ya bisa dikatakan tidak penting gitu. Jadi menurut saya kita kembalikan kepada konteksnya. Sementara kan belum bisa dibuktikan ya bahwasanya di lapangan itu terjadi penyimpangan atau macam-macam lah yang sifatnya masif. Ya mari kita lihat bersama-sama untuk mau mengatakan penting atau tidak, ya kita lihat realnya dulu di lapangan seperti apa. Menurut saya sih nggak perlu, Mbak ya, karena hasil KPU real count itu sudah jelas bahwasanya dari kubu 02 itu sudah angka tertinggi dari kedua belah pihak itu sendiri. Jadi menurut saya kalau sudah ketetapan dari KPU, menurut saya itu tidak usah diadakan angket begitu. Ya, kurang perlu gitu ya, Mas ya? Kurang perlu aja, itu memakan waktu aja sih. Kalau menurut saya sendiri sih tidak perlu, karena dari kubu 02 itu memang sudah dari dulu Prabowo itu mencalonkan, dan bahwasanya banyak hoaks juga yang bilang bahwa Prabowo itu haus dengan kekuasaan. Makanya bila Prabowo haus dengan kekuasaan, dengan kecurangan, kenapa tidak dari sebelumnya mencalonkan itu kecurangan? Jadi sekarang ini kebanyakan rakyat percaya kepada kubu 02. Dia itu orang yang paling ikhlas, orang yang paling ada yang pilih dia, gak pilih dia ya terserah dari orangnya masing-masing gitu, Pak. Terus jika yang 01 dan 03 kebanyakan tidak terima atau kayak gimana, ya itu kita tidak bisa buat apa-apa, karena
udah ada persetujuan dari pihak KPU bahwasanya paslon 02 unggul dari pihak suara dari masyarakat sendiri. Kalau menurut sahabat KTV, gimana nih? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Bye-bye.